Ancaman invasi militer Amerika Serikat kini di depan mata. Menyusul kehadiran armada laut dan udara AS di lepas pantai pada 11 November 2025, pemerintah Venezuela langsung merespons dengan pengerahan militer besar-besaran di seluruh negeri. Caracas meyakini manuver Washington bertujuan menggulingkan pemimpin otoriter negara itu, Presiden Nicolas Maduro. Lalu, taktik apa yang disiapkan Venezuela jika nantinya berperang melawan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Lansir The New York Times, mantan duta besar AS untuk Venezuela, James Story, menilai Venezuela memiliki kemampuan yang unik di kawasan ini. Saat negara tersebut makmur karena minyak, para pemimpinnya berbondong-bondong membeli persenjataan. Karena dilarang membeli senjata dari AS, Venezuela beralih ke pemasok seperti Iran yang menyediakan teknologi untuk membuat pesawat nirawak pembawa rudal dan terutama Rusia yang merupakan pemasok senjata terbesar. Rusia telah menyediakan berbagai peralatan militer mulai dari tank dan helikopter hingga senapan runduk Dragunov dan peluncur rudal bahu IGLIS, bahkan membantu memelihara beberapa sistem ini. Hubungan erat ini disorot oleh pendaratan pesawat Ilyushin Il-76 Rusia di Caracas pada Oktober 2025 dan permintaan Presiden Maduro kepada Rusia dan Cina untuk membantu memperkuat kemampuan militer. Jet tempur Sukhoi buatan Rusia membentuk tulang punggung pertahanan udara Venezuela, menjadikannya salah satu armada pesawat tempur paling mumpuni di Amerika Latin, dilengkapi rudal udara ke udara jarak jauh. Namun, masih ada keraguan tentang jumlah Sukhoi yang masih beroperasi meskipun Venezuela menerbangkan 2 F-16 tua buatan AS sebagai unjuk kekuatan di atas kapal perusak AS pada September 2025. Secara keseluruhan, perkiraan aset militer Venezuela sangat bervariasi, tetapi diperkirakan memiliki lebih dari 30 pesawat tempur yang berfungsi, lebih dari 40 kapal angkatan laut, dan sebanyak 200 tank. Selain itu, menurut seorang akademisi Venezuela di Akademi Angkatan Laut AS, John Paul Gehesimovich, negara itu memiliki salah satu angkatan bersenjata tetap terbesar di Amerika Latin dengan sekitar 150.000 anggota. Kekuatan ini dilengkapi dengan sel-sel bersenjata pro-Maduro yang disebut kolektivos, yang berarti penegak paramiliter. Lapisan pertahanan lainnya adalah milisi Bolivarian yang mengorganisasi warga sipil menjadi unit cadangan bersenjata. Meskipun Maduro mengklaim milisi dapat memobilisasi 8 juta pasukan cadangan, analis militer menganggap ini berlebihan dengan perkiraan yang lebih masuk akal sekitar 1 juta. Akan tetapi, efektivitas mereka dalam menghadapi intervensi bersenjata berat masih belum jelas. Meski demikian, para pemimpin Venezuela telah mempersiapkan diri untuk apa yang mereka sebut perang asimetris selama bertahun-tahun. Strategi ini melibatkan rencana pemberontakan dan mempersenjatai warga sipil untuk melawan invasi. Menurut pakar keamanan, sel-sel paramiliter tingkat jalanan yang disebut kolektivos dapat menjadi kunci dalam strategi ini, berpotensi mengubah Caracas menjadi teater perang gerilya perkotaan yang mematikan. Mereka memanfaatkan topografi perbukitan dan bangunan tinggi kota untuk persembunyian pasukan. Secara teori, Venezuela memang memiliki sistem pertahanan yang kuat dengan campuran senjata dari negara-negara yang melawan AS seperti rudal jelajah Iran, rudal darat ke udara Rusia, tank Cina, dan jet tempur F-16 Amerika Lama. Namun kekuatan ini sebagian besar ilusi. Story menyebut militer Venezuela minim pengalaman tempur, memiliki persenjataan yang kurang terawat, pelatihan yang tidak memadai, dan mengalami desersi. Jika Maduro lengser, Venezuela menghadapi ketidakpastian besar yang bisa mengancam kestabilannya, terutama mengenai siapa yang akan berkuasa, bagaimana pengamanan infrastruktur penting seperti ladang minyak, dan apakah militer akan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang bersaing demi keuntungan ilegal. Mengenai risiko perang saudara, pandangan ahli pun terbagi. Ada yang berpendapat kemungkinannya kecil karena Venezuela tidak memiliki konflik etnis atau agama yang mendalam seperti Libya atau Suriah. Namun, pihak lain khawatir karena adanya perbedaan ideologis yang tajam di masyarakat dan memperingatkan berdasarkan pengalaman Irak, di mana pembubaran militer lama
bisa menciptakan perwira terlatih sebagai pemimpin pemberontakan. Oleh karena itu, dengan kehadiran kelompok pemberontak Kolombia dan milisi sipil pro-Maduro, kemungkinan terjadinya perang gerilya adalah ancaman nyata jika intervensi besar terjadi. Venezuela mengandalkan strategi perang asimetris yang didukung oleh berbagai persenjataan dari negara-negara yang berlawanan dengan AS seperti Rusia, Iran, dan Cina. Strategi ini berpusat pada perang gerilya perkotaan oleh sel-sel paramiliter kolektivos serta mobilisasi milisi Bolivarian untuk melancarkan pemberontakan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan AS dalam konflik non-konvensional sekaligus membuat biaya dan kerumitan intervensi AS menjadi sangat tinggi. Pantau terus perkembangan konflik Venezuela AS hanya di YouTube Kompas.com.